Halo teman-teman semua ya, ketemu lagi dengan channelnya Mas Ragil ya, channel yang membahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman ya. Oke. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman, berbagi tips kepada teman-teman semua sesama wirausaha maupun yang baru mau terjun ke dunia wirausaha seperti toko ATK dan fotokopi ini teman-teman ya. Jadi pada video kali ini saya akan membahas dengan tema usaha TK rumahan adalah peluang yang bagus ke depannya teman-teman. Oke. Mengapa saya mengambil tema tersebut? Karena banyak sekali di antara teman-teman semua yang masih bingung dan belum begitu memahami ya tentang dunia ATK ini teman-teman. Jadi untuk lebih jelasnya jangan lupa untuk nonton sampai selesai ya video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi teman-teman ya, bahwasanya usaha TK rumahan itu merupakan suatu peluang usaha yang sangat bagus teman-teman ya. Di sini memiliki beberapa faktor ya, kenapa saya bilang bahwasanya usaha TK rumahan itu merupakan usaha yang sangat bagus. Yang pertama adalah usaha TK itu merupakan usaha yang selalu continue ya, selalu dibutuhkan oleh banyak orang ya. Selalu dibutuhkan oleh banyak orang, terutama adalah dunia pendidikan dan dunia perkantoran teman-teman ya. Misalnya salah satu contohnya adalah hal yang paling mudah adalah buku teman-teman ya. Jadi buku ini adalah salah satu contoh menjadi kebutuhan yang sangat-sangat akan selalu continue ya. Dalam artian buku ini misalnya isinya adalah cuman 38 lembar ya. Kemudian kalau setelah habis dicatat ditulisin semua ini bukunya, otomatis dia nggak mungkin untuk memakai lagi buku yang sama teman-teman. Otomatis dia akan membeli buku yang baru untuk memakai kepentingannya menulis di selanjutnya teman-teman ya. Jadi maksudnya langsung adalah selalu kontinya adalah salah satu kebutuhannya adalah contohnya adalah buku. Buku ini kalau udah banyak dicoret nggak mungkin dia akan menulis pakai buku yang sama ya, otomatis dia akan kalau sudah habis dia akan membeli buku yang baru ya. Jadi itu yang dinamakan adalah usaha TK ini sangat bagus karena salah satunya adalah menjadi kebutuhan yang sangat kontinu atau terus menerus teman-teman ya. Oke. Kemudian yang kedua yaitu teman-teman juga harus tahu bahwasanya usaha TK ini sebenarnya adalah modalnya kecil ya teman-teman ya. Modalnya kecil dan kita bisa memulainya dengan modal kecil ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang bisa memulai dengan modal kecil? Karena barang-barangnya pun yang kita jual juga modalnya juga kecil teman-teman ya. Salah satu contohnya adalah misalnya pena ya. Pena ini kalau satu pak itu kan harganya 15.000 ya. Jadi kita bisa jual kembali ecerannya 2.000. Jadi udah dapat untung 1.000 berapa sekian teman-teman. Apalagi kalau kita beli satu gros itu harganya juga akan lebih turun lagi ya teman-teman. Jadi kalau kita memulainya dengan modal kecil, kita bisa membelinya dengan satu lusin dulu ataupun maksudnya satu pak itu satu lusin berarti sekitar 6 lusin juga bisa ya. Pokoknya yang penting itu bisa mencukupi barang ATK yang kita jual di toko kita itu dengan modal yang kita punya teman-teman ya. Sesuaikan dengan modal aja, nggak usah terlalu dipaksakan untuk memiliki modal yang sangat gede ya. Kalau kita tidak memulai, kita cuma berangan-angan aja, kita cuma berpikiran takut untuk memulai, maka kita tidak ketinggalan zaman ya. Kita akan ketinggalan zaman dan akan keduluan dengan orang lain teman-teman ya. Jadi gunakanlah kesempatan yang ada untuk memulai, jangan sia-siakan waktu,
jangan ada pikiran untuk selalu takut dan selalu was-was untuk memulai segala sesuatu ya, termasuk dalam untuk memulai usaha ini teman-teman. Jadi kita harus tetap semangat dan tetap optimis bahwasanya kita tuh buka usaha itu harus sukses dan harus maju ya. Jangan pesimis, itu yang akan membuat kita menjadi down dan akhirnya kita bangkrut ataupun kita kurang semangat dalam berwirausaha teman-teman. Oke. Nah, kemudian yang pertama tadi udah, kedua udah, sekarang yang ketiga yaitu usaha ATK ini mudah dijalankan teman-teman. Jadi kita tidak memerlukan keahlian khusus ya. Keahlian khusus ini seperti usaha-usaha lainnya, seperti usaha kuliner itu harus bisa pintar masak ya teman-teman. Kemudian usaha bengkel kita harus bisa menservis atau mengetahui segala bentuk mesin ya, terutama mesin-mesin motor ataupun mesin mobil ya, tergantung dari bengkelnya. Kemudian untuk servis HP kita juga harus bisa menservis, mengetahui dunia servis HP ya. Tapi kalau untuk usaha fotokopi ini kita cuman tugasnya adalah menjual ya, menjual barang teman-teman. Jadi menjual barang itu sepertinya kita nggak terlalu membutuhkan keahlian khusus ya. Yang penting kita mempunyai skill dalam pemasaran, itu udah cukup ya teman-teman ya. Karena barangnya tuh ya bisa dibilang adalah umum, orang udah tahu ya teman-teman. Jadi kita tinggal menjualnya dan menjualnya tanpa harus mengotak-atik seperti halnya toko-toko pelayanan lain seperti toko makanan ya. Kita harus bisa masak, harus resep-resepnya tahu ya. Tapi kalau untuk ATK ini kita cuma sekedar untuk menjual ya, mencari keuntungan daripada modal dan harga penjual kita teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian yang keempat yaitu usaha ATK ini bisa disandingkan dengan usaha-usaha lain teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah membuka usaha ATK, teman-teman bisa mengembangkan usahanya di dalam usaha ATK tersebut dengan usaha-usaha penunjang lainnya teman-teman. Misalnya usaha penjualan pulsa, usaha pengetikan, usaha laminating, usaha fotokopi, usaha pengepresan, usaha penjilitan, usaha cetak foto, dan usaha-usaha yang lain yang bisa menunjang daripada usaha ATK ini teman-teman. Jadi kalau kita memiliki banyak cabang-cabang di toko kita, artinya kita bisa melayani beberapa usaha dalam toko kita, otomatis itu juga akan menambah pemasukan dari toko kita ya. Kemudian menambah image bahwasanya toko kita itu sangat bagus karena bisa melayani beberapa usaha-usaha lainnya seperti yang saya sebutkan tadi ya. Selain usaha ATK maksudnya bisa melayani usaha-usaha di bidang lain. Jadi kalau misalnya orang itu membutuhkan sesuatu, kita pun sudah bisa menyediakan ya. Selain usaha ATK tadi, misalnya dia mau fotokopi, bisa sambil beli ATK dia fotokopi, sambil fotokopi dia beli pulsa. Kemudian mau ngeprint dia tinggal mau fotokopi dia tinggal misalnya datanya ada di flash disk, bisa ngeprint di tempat kita, kemudian baru di fotokopi. Jadi intinya adalah semakin banyak kita memiliki cabang-cabang usaha dalam toko kita, maka akan membuat perform daripada toko kita menjadi semakin bagus ya teman-teman. Beda halnya kalau kita cuma melayani satu jenis usaha, misalnya kita cuma usaha ATK aja ya, jual beli ATK aja tanpa harus ada usaha-usaha lain, itu ya hasilnya cuma mentok di situ aja. Jadi keuntungannya kalau kita memiliki banyak usaha di satu toko ya teman-teman ya, itu bisa saling menutupi teman-teman ya. Saling menutupi, misalnya usaha ATK-nya lagi sepi, dia mungkin bisa ada pemasukan lain yang lebih ramai dari usaha jual beli pulsa, usaha fotokopi, usaha pengepresan, usaha pengetikan maupun cetak foto ya. Jadi antara usaha satu dengan usaha lain itu bisa saling melengkapi dan saling menutupi seandainya usaha satu tuh mengalami pasang surut teman-teman ya. Namanya usaha itu kan kadang-kadang nggak mesti harus mulus terus, nggak mesti harus laris terus ya teman-teman. Kadang juga kita mengalami penurunan daya beli ya. Jadi usaha menjadi sepi ataupun
pembelinya makin kurang ya, itu hal yang wajar. Dan fungsinya kalau kita memiliki banyak usaha dalam toko kita adalah itu tadi, bisa saling menutupi, bisa saling melengkapi, sehingga usaha kita pun tetap tegar, berjalan, dan tidak tergoyahkan ya teman-teman. Jadi itu juga salah satu untuk mengantisipasi kerugian ataupun kemacetan daripada usaha toko kita ini teman-teman. Oke. Jadi buat teman-teman semua yang sekarang ini berkeinginan untuk membuka usaha TK, saya harapkan untuk tetap optimis ya. Jangan pesimis karena modal terbentur dengan modal yang kecil ataupun karena apa. Yang penting kita punya niat. Kalau udah punya niat, otomatis insya Allah usaha yang akan kita lancarkan ini ataupun usaha yang akan kita buka ini akan berjalan dengan sesuai yang kita harapkan teman-teman. Jadi teman-teman harus semangat, harus optimis. Yang penting kita memiliki niat, memiliki tempat, memiliki lokasi yang strategis ya. Lokasi yang strategis ini bukan berarti kita harus di dalam pasar ataupun di persimpangan jalan ya, tapi lokasi yang strategis adalah lokasi yang dekat dengan aktivitas pendidikan dan aktivitas perkantoran teman-teman. Itu salah satu lokasi yang strategis untuk membuka usaha ATK dan usaha-usaha yang menjadi penunjang lainnya seperti yang saya sebutkan di atas tadi teman-teman. Oke. Jadi buat teman semua, saya harapkan tetap semangat. Mungkin hanya ini aja untuk video pada kali ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman semua yang berkeinginan untuk membuka usaha ATK maupun yang sudah membuka usaha ATK ya. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan like dan share channel saya ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, salam wira usaha.